Bekti? Pak Roy? Pakai, pasti pakai. Apakah jamin nggak sampai MC? Nah, ini begini. Anda harus bisa bedakan namanya legalitas sama kualitas. Ya. Jadi Victory mau legal, tapi secara kualitas ya nggak ada yang jamin MC. Ya. Kalau Anda mau jaminan MC adalah supuk. Saya ikut Millennium ya, sekuritas yang di depannya Delta Plaza. 2 miliar tutup, siapa yang tanggung jawab? Ya, kan Anda langsung tanya Saya ke Bapak ikut Pido. OJK, Wana Arta, Krisna, Minapadi. Ya. Siapa yang tanggung jawab? Di Kan sini sudah AP2LI, Pak Edward, Pak siapa itu namanya? Pak Andrew, sekretarisnya Bu Christine sendiri yang buka Millennium Prime. Dan juga Viral Blast ini pelopor muri pertama kali yang punya AP2LI dan diikuti yang lain, sehingga yang lain dirahasia untuk harus punya AP2LI, sehingga DNA ATG Fahrenheit ribut-ribut harus bayar izin ke AP2LI. Kalau memang AP2LI ini nggak berguna, ya di Bojai tutup aja gitu loh. Nah, itu harus disampaikan langsung ke orangnya, bukan ke saya. Dan AP2LI ini yang ketua umumnya itu Andrew loh. Dan saya lihat sendiri videonya itu, dia punya mobil apa itu dikasih apa? Dikasih apa teman-teman? Hah? BMW? Oh. Halo sahabat trader Indonesia, kembali lagi dengan saya Jamie Fonda. Kita ada di Potret. Nah, seperti ini ada video baru sih saya kemarin ngeliat di TikToknya, kayaknya punyanya Pak Roy Sakti. Nah, saya kemarin ada salah ngomong kayaknya Roy Surya atau Roy Sakti gitu. Tapi ini Roy Sakti. Ya, jadi ini berkisah tentang apa ya? Tentang seseorang korban Viral Blast yang komplain. Intinya dia menanyakan, dia pernah trading di Victory, menyebutkan beberapa broker lokal lah ya. Nanti saya kasih videonya, saya udah potong sih, nggak terlalu panjang. Terus dia mengatakan bahwa intinya Bapepti enggak? Ini enggak? Ya Bapepti pasti, karena mereka broker lokal, mereka beregulasi di Indonesia, mereka Bapepti harusnya. Nah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Nah, tapi apakah broker itu ada hanya itu? Enggak, sebenarnya ada. Kalau menurut saya sendiri ada dua broker di sini. Ada yang disebut dengan broker internasional, ada yang disebut dengan broker lokal. Broker lokal itu ya yang di Indonesia. Contoh, maaf saya sebutkan nama Top Grow, saya pernah di sana. Nah, Trijaya Pratama, Valpuri saya belum pernah sih, cuma kenal aja. Terus kemudian ada dulu Millennium yang akhirnya tutup juga. Bahkan ada beberapa yang justru Bapepti itu akhirnya malah tutup gitu loh, nggak nerusin lagi. Saya kurang tahu kenapa, cuma memang dulu pernah kejadian salah satu nasabah juga tidak terbayar sih. Saya belum tahu ya, maksudnya banyak yang bilang kalau Bapepti itu pasti dibayar, Bapepti dijamin dan lain sebagainya. Saya makanya butuh komen di sini. Saya sering tanya ke beberapa komunitas tentang ada nggak sih pasal tertulisnya bahwa misalnya bahwa kalau Anda trading di broker lokal yang berlisensi Bapepti atau diawasin oleh Bapepti itu, kalau maaf perusahaannya dibekukan, dicabut izinnya, itu kan pasti karena kemungkinan besar nggak bayar ya, kemungkinan besar lah. Terus yang ganti siapa nih? Oke, dia bilang KBI. Oke, KBI-nya itu ada nggak tertulis di pasal, kayak misalnya kita asuransi ya, kita asuransi, kita ngomong, salahnya asuransi zaman dulu kan bilang kalau sakit dibayar, padahal ada beberapa penyakit yang dikhususkan, contohnya seperti itu. Nah, ini akan sama kalau misalnya memang di Bapepti itu, atau yang berlisensi Bapepti, OJK, KBI dan lain sebagainya itu pasti dibayar. Nah, itu ada nggak sih di pasalnya? Karena saya kemarin korek-korek, saya nemukan juga, nanti saya mungkin saya masukkan di sini, yaitu tentang bahwa sanksi untuk pialang berjangkanya ya cuma-cuma itu aja, administratif, membayar denda dan ini itulah. Intinya tidak ada tertulis bahwa oke, dia harus membereskan dulu seluruh mungkin tanggungan terhadap nasabah. Istilahnya kalau nasabah menang ya lu bayar dulu dong. Nah, bukan berarti tutup terus tidak menyelesaikan administrasinya. Makanya itu saya perlu informasi dari teman-teman semua trader atau mungkin dari yang lain, alurnya bagaimana, sistemnya bagaimana, yang harus dilakukan apa, contohnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke video yang pertama, itu tentang satu orang ibu-ibu yang dia komplain, ini apakah ini Bapepti, ini ya yang disebutkan semuanya Bapepti. Dan betul kata Pak, apakah ada jaminan garansi kalau yang Bapepti itu tidak MC ya? Ini sesuatu yang berbeda Bu, antara kalau di trading ya, antara MC
atau margin call dengan istilahnya kita ngomong berlisensi ini beda. Kalau berlisensinya ya mereka berlisensi, mereka berlabel Bapepti, yes itu saya setuju. Karena mereka beroperasional di Indonesia, beda dengan broker internasional yang tentunya operasionalnya pusatnya juga bukan di Indonesia. Tapi bukan berarti jelek ya, ada banyak broker luar yang cukup bagus menurut saya. Terus kemudian pertanyaan keduanya adalah apakah pasti ada garansi tidak MC? MC atau tidak itu tergantung dengan posisi, berapa besar dananya, dan harganya. Jadi memang tidak bisa dipastikan apakah pasti MC atau tidak. Jadi saya setuju jawabannya adalah dari Pak Roy Sakti itu bahwa ini masalah kualitas sama masalah kualitas itu urusan MC atau tidaknya ya. Berarti seberapa hebat orang yang membantu Anda untuk melakukan transaksi atau seberapa hebat dia mengedukasi Anda untuk melakukan transaksi dengan benar. Nah, legalitas yaitu tadi tentang bagaimana prosesnya di Indonesia. Tapi ya kembali lagi, saya sebelumnya banyak bergerak di pialang-pialang berjangka lokal, itu saya belum menemukan sih. Ada bahkan maaf nih beberapa, kalau masalah istilahnya kan zaman dulu saya jual di broker lokal tuh kita bisa terima commission ya. Commission itu pun ada yang tidak terbayar, ada. Nah itu yang jadi masalah saat ini. Karena saya nggak tahu harus komplainnya kemana nih, ke perusahaannya hilang gitu aja, tutup seperti itu. Terus ya, kemudian ada lagi nih yang dia mulai singgung lagi tentang misalnya saya pernah investasi di sekuritas Millennium 2M tutup apakah terbayar? Saya kurang tahu kalau di sekuritasnya ya, tapi kalau untuk di pialang berjangkanya pun sama. Pialang berjangka yang bernama Millennium kemarin sempat tutup ya, dia pedagangnya Aperti. Nah itu karena saya kurang tahu juga apakah semuanya terbayar. Setahu saya ada yang dibayar, ada yang tidak. Nah saya kurang tahu pemilahannya bagaimana itu seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah investasi di sana dibayar atau tidak bisa komen ya, maksudnya supaya kita sama-sama belajar di sini. Nah terus bagaimana dengan AP2L ini, berguna nggak atau tidak? Di sini dia juga ada bilang katanya si Pak Andrew terima BMW dan lain sebagainya. Kalau menurut saya AP2L itu pengawasan, sehingga dia juga bilang katanya kayak sehingga Fahrenheit ini gara-gara viral blast pertama kali AP2LI ya kan. AP2L itu kan sebenarnya urusan sama penjualan langsung ya, jadi multi level lah seperti itu menurut saya ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi ya harusnya yang menjual dengan sistem seperti itu ya harus ikut mereka gitu loh kalau di sini. Cuma ya saya kurang tahu apakah subjektif atau objektif ya nantinya. Kalau salah satunya itu ternyata kan condong ke salah satu model penjualan langsung seperti ini ya. Nah itu yang jadi masalah menurut saya. Dan seperti saya bilang lagi, kemungkinan ke depan kan akan sangat susah mereka untuk bermain di future trading. Jadi dalam artian ya di broker akan sangat susah. Yang harus mereka lakukan apa? Yang harus mereka lakukan akhirnya mereka lari ke kripto. Yang saya dengar sih mereka akan lari ke kripto. Mungkin maaf kalau saya dengar lagi DNA kayaknya itu menjanjikan nanti Bapak buka aja akun di salah satu Indodax atau apa, nanti akan dijual, bisa dicairkan melewat sana. Dengan kalau nggak salah ya, dengan Anda harus buka akun lagi dan investasi lagi. Nah ini yang saya herankan, kenapa kok harus setor dana lagi ya? Setahu saya di broker lokal maupun di broker yang internasional, setahu saya kalau nih misalnya saya ini orang yang jago trading manual atau saya pakai robot lah, terus kemudian robotnya ternyata rusak atau apa ya, yang terjadi nggak bisa trading pastinya itu, karena robotnya akan mati kan otomatis lah. Tapi kalau saya orang yang jago trading, kemudian ada titip dana ke saya diminta ditradingkan dan lain sebagainya, terus ternyata maaf nih ada apa-apa sama saya, terus kemudian saya ada berurusan dengan pihak berwajib sehingga saya nggak mampu melakukan transaksi karena mungkin masuk penjara dan lain sebagainya lah. Yang aneh kan harusnya tetap nasabah itu bisa tarik dananya ya, karena kan dananya di broker bukan di saya gitu loh. Nah begitu juga dengan maaf nih kalau saya sebut nama DNA Net89, kalau itu memang dananya ada di broker ya, maksudnya kan mereka pakai broker nih yang mereka tunjuk dan tentunya mereka sudah bekerja sama dan ada perjanjian khususnya kan. Nah harusnya ya mereka bisa tarik dana, kenapa nggak bisa tarik? Itu yang saya bingung gitu loh. Kalau memang dananya ada harusnya bisa ditarik, karena kan dananya itu di broker.
Dan brokernya maaf luar negeri. Kalau brokernya luar negeri kan sama kayak Anda nabung misalnya di bank yang tidak ada di Indonesia. Kalau suatu saat Anda butuh tarik duit ya tinggal Anda tarik aja gitu loh. Atau kalau nggak bisa ditarik di sini, Anda keluar negeri, Anda tarik duitnya juga bisa gitu loh harusnya. Pengetahuan saya seperti itu gitu loh. Nah, yang aneh kan, mereka mengaku brokernya di luar negeri yang bermasalah perizinannya oleh pemerintah, tapi dana nggak bisa di WD. Nah, kalau dana nggak bisa di WD itu pemahaman saya berarti pilihannya dua. Memang nggak ada dananya, tidak disetorkan seperti Viral Blast kan dia udah mengakuin tuh. Nggak ada itu broker-brokeran, bohongan semuanya lah. Hal seperti itu yang menurut saya itu yang berbahaya. Justru kalau mereka mengatakan maaf, nih kita beneran trading, harusnya Anda nggak transaksi apapun ya. Ini pengalaman saya di broker internasional maupun di broker lokal. Anda masukin duit, Anda nggak transaksi apapun, Anda balik tarik duitnya itu juga nggak ada potongan. Satu, nggak ada potongan, kedua juga duitnya cair gitu loh. Harusnya cair karena itu kan duitnya di broker, belum diapa-apain gitu loh. Nah, sedangkan di mereka ini kan aneh gitu loh. Duitnya ngomongnya di broker, tapi mau withdrawal nggak bisa. Nah, kemarin sempat ada juga di Viral Blast itu malah way out-nya tunggu 3 bulan nanti dibayarkan 2%-nya. Terus yang mau trading silakan trading sendiri, mau pakai robot boleh, mau pakai apa bebas, tapi tidak ada garansi. Dan itu dia bilangnya apa ya? Dapat free margin. Nah, itu kan aneh lagi. Kok bisa free margin? Nah, kalau free margin itu pemahamannya seperti ini ya. Kalau pendapat saya pribadi, Anda bayangkan Anda trading di broker, free margin, uangnya palsu. Terus kalau menang dibayar, terus kalau kalah gimana? Siapa yang bayar? Masa Anda nggak bayar? Ya kan lucu gitu loh. Sedangkan di future trading ini kan over the counter gitu. Maksudnya kalau lu buy selalu ada yang sell gitu loh. Lah, itu kan akan jadi masalah nanti ke depannya. Kalau misalnya Anda pakai free margin, kalau menang bisa WD, tapi kalau kalah nggak bisa WD. Nah, itu yang pertama. Kedua, apakah brokernya ini punya apa ya, kalau saya bilang punya nama baik yang bagus? Contohnya karena banyak broker ya maaf yang nggak terkenal atau yang baru malah kan mereka bisa ada candle setan kayak Sultan, itu pasti brokernya mainan tuh, nggak mungkin asli. Karena harganya paling beda sendiri. Dan cara membedakannya gimana? Ada beberapa cara. Satu, pastikan aja Anda buka beberapa perusahaan atau demo beberapa perusahaan, karena demo kurang lebih harganya sama juga. Anda tinggal lihat, kalau harganya paling aneh sendiri ya itu yang salah menurut saya. Itu cara membedakan paling awam ya. Misalnya kalau Anda orang awam, Anda nggak paham nih apakah ini broker saya bagus apa enggak, Anda bedanya ya, lihat aja harganya ada enggak. Dan beberapa broker memang ada terkenal ada candle setan lah apalah. Nah, itu yang berbahaya menurut saya gitu loh. Jadi pastikan kalau Anda ya Anda ikut yang ya, kalau Anda mau yang internasional ikut yang internasional, mau yang lokal silakan ikut yang lokal. Menurut saya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tanya lupa, tapi kalau yang internasional kan nanti takutnya orangnya kabur. Dan kalau menurut saya yang internasional kalau Anda Anda pakai modal secukupnya lah. Maksudnya ini kan bukan harus setor dana besar juga ya. Nah, gitu. Kalau di Bapepti Anda merasa lebih yakin aman, ya silahkan Anda mau setornya juga berapa gitu. Mungkin 50 juta juga bisa, 100 juta juga bisa gitu loh. Gak ada masalah sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan dana Anda trading. Kalau menurut saya trading itu tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Kalau nggak butuh 1M, kenapa masuk 1M? Kalau Anda cuma maaf nih, mungkin 200.000 ya Anda pakai aja modal 200.000 gitu loh. Ngapain mesti pakai modal yang 50 juta? Nah, jadi menyesuaikan. Menurut saya yang paling benar ya menyesuaikan. Apakah cukup ketahanannya, berapa lot minimal yang bisa di start dimulai. Setahu saya kalau dulu yang Bapepti itu minimal di 0,10. Kalau yang internasional memang bisa 0,01. Jadi bisa mikro, satunya mini lah seperti itu. Nah, kemudian itu tadi saya belum menemukan dari meskipun di lokal tuh apakah ada pasalnya. Misalnya kalau perusahaan pialang tuh nggak bayar nih. Nah, ini pasalnya ke sini Pak, nanti pasti dibayar sama penjaminnya siapa nih? Oh, penjaminnya ini ya. Aturannya bagaimana? Berapa lama prosesnya? Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu, tolong komen ya. Saya senang sih belajar kayak gini, maksudnya informasinya mungkin saya juga belum lengkap. Jadi saya cuma berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi akhirnya saya perlu nih kayak gitu-gitu. Karena yang tutup juga banyak. Ada Makna Dana, Garuda Berjangka, bahkan mereka ganti nama akhirnya kan seperti itu kan susah ya buat kita. Apa ada Millennium juga. Nah, jadi sebenarnya banyak sih yang tutup. Terus nanti ada yang tutup dibuka lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya agak susah sih. Harusnya kalau memang mau diawasin, awasin aja keseluruhan. Jadi semua report itu yang diterima nasabah juga masuk ke Bapepti atau ke KBI-nya. Jadi ada transaksi in out masuknya itu udah kelihatan. Itu kalau mau benar-benar
dilaksanakan secara keras, ya saya rasa nanti dunia trading Indonesia akan jadi jauh lebih bagus ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ya, kalau Anda harus tahu bahwa ada broker internasional, ada broker lokal. Jadi itu berbeda tentunya. Terus kemudian pastikan juga kalau misalnya Anda mau transaksi ini di bawah apa dulu. Misalnya kayak untuk pialang berjangka pasti di bawah Bapepti kalau di Indonesia ya, yang lokal. Nah kemudian sekuritas saya kurang tahu sih, sekuritas itu masuk OJK atau Bapepti. Mungkin OJK bisa sekuritas karena kan model kayak saham gitu ya kalau sekuritas. Nah terus pastikan juga masuk akal nggak returnnya, dan di dunia pialang berjangka itu tidak ada yang fixed income Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya teman-teman trader ya, ada yang nawarin Anda fixed income, it's something yang apa ya istilahnya mencurigakan. Nah itu Anda harus pastikan dulu benar atau tidak di trading atau tidak, dan pastikan juga Anda melakukan transaksinya keluar masuk dana itu melalui brokernya, bukan melalui seseorang. Contohnya saya nih, Jamie kemudian ada orang dan Jam aku mau main, oke tak kenalin yang ini ya, lu transfer gua dulu, gua transfer ke perusahaan. Itu salah. Harusnya Anda langsung ke brokernya gitu loh. Begitu juga saat penarikan itu dari broker ke Anda. Tapi yang terjadi di robot-robot yang kemarin ini kan aneh semuanya itu saya nggak tahu sih. Mungkin ada yang langsung transfer ke broker. Maaf karena brokernya dia sendiri, atau broker-brokeran yang jadi masalah. Kalau broker-brokeran ketahuannya gimana? Simpelnya satu. Kalau memang duit itu ada dan benar duit itu trading, Anda berhak mendapatkan uang Anda kembali. Kenapa? Karena di broker, bukan di robot-robotannya. Contoh saya kasih contoh ya, Viral Blast itulah. Kan duitnya nggak di Viral Blast, Bu. Harusnya ya lu terima duitnya dong. Sama kalau di DNA dia bilang, ini kita di broker kok uangnya. Ya udah, lu minta di DNA-nya dong. Oke, tolong bantu withdrawal saya. Karena pada dasarnya secara rule-nya itu sudah salah. Kalau melalui DNA ya, tapi kalau Anda langsung ke broker ya Anda WD aja kan langsung ke broker, nggak ada masalah. Harusnya seperti itu sih. Jadi menurut saya ini yang aneh saat ini adalah kondisi itu tadi, banyak orang yang tidak bisa membedakan ini tuh harusnya ikut mana ya, sekuritas, ini futures trading atau broker trading atau apa, atau cryptocurrency ya. Cuma menurut saya ke depan yang harus Anda waspadai adalah investasi sejenis robot-robot tapi di cryptocurrency, karena cryptocurrency termasuk masih abu-abu Bapak Ibu. Dan scamnya bagaimana? Banyak cara scamnya. Satu, dia bisa munculkan koin dia sendiri, tapi dia tidak akan mengaku ini koinnya dia ya, seperti koin Squid Game. Kalau Anda pernah dengar, itu saya pernah dengar, dia muncul karena filmnya bagus sekali, banyak orang tertarik dengan koin ini, akhirnya beli. Begitu naik tinggi, tiba-tiba ownernya lari, selesai, uangnya dibawa kabur. Jadi istilah saya, maaf kalau kata, kayaknya di wallet kita itu duitnya M, tapi dijual pun nggak laku koinnya. Itu juga bisa. Jadi antara uang kabur bisa exchangernya yang nakal, karena saya belum tahu sih untuk masalah exchanger ini akan seperti apa ya, legalitasnya gimana dan lain sebagainya kita belum tahu. Yang ketiga juga masalah itu tadi ya, koinnya, dia bermain di koinnya, atau istilahnya di MC kan lah, kayak yang kemarin di Viral kan ramai banget. Emang kalau trading nggak bisa dikalahkan ya Pak ya? Ya bisa gitu loh, karena sebenarnya bukan masalah dikalahkan. Kalau harga diketik ya bisa dikalahkan, tapi masalahnya harga itu kan fluktuatif sekali gitu loh. Nggak ada yang bisa pastikan 100% naik 100% turun gitu loh. Mau ada berita besar pun kadang dia bereaksi, kadang tidak. Jadi benar-benar market yang fluktuatif lah. Kalau market fluktuatif menjanjikan Anda sesuatu yang fix, itu menurut saya aneh. Nah kalau aneh ya menurut saya itu bohong. Kalau bohong ya itu berarti nggak benar. Nah jadi mungkin buat teman-teman pastikan investasi Anda benar. Tolong mungkin bisa bertanya sama orang yang mungkin lebih paham, atau mungkin saya belajar lah. Nggak perlu ikut rekomendasinya. Mungkin dia merekomendasikan, Anda bisa ikut, bisa nggak ya, berdasarkan kredibilitas saja sih. Sekian dari saya, Jimmy Fonda. Bye all. See you and what right.